Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat seperjuangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Wa tahiyyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ditadabburi, ditazakuri hingga sampai ke dalam inti kalbu setiap manusia, yakni lubnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir hambanya yang tidak sempat mentadabburi. Misalkan dalam Quran surat Muhammad surat 47 ayat 24 dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tak pernah sempat tadabbur Al-Quran? Apakah hati kalian sedang terkunci? Maka tentu saja kita harus segera menjawab, karena khawatir disebut hati yang terkunci, karena Allah yang Maha mengetahui. Maka kita wujudkan dengan amal bahwa hati kita tidak terkunci. Dan pagi ini salah satu cara kita adalah duduk bermajelis mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja PR kita masih banyak, dan sangat banyak bahkan. Yakni terdapat 6.236 total ayat Al-Quran. Dan ayat Quran itu mengandung 77.439 kosakata. Kata-kata itu juga luar biasa maknanya. Dan setiap kata, dan dari 77.439 kata itu mengandung 340.740 huruf. Bahkan ada huruf yang juga kata, seperti wa dan, fa maka, ka seperti, la sungguh, tak demi. Maka kalau memang kita rindu menegakkan peradaban, memang awalnya itu adalah terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Menegakkan huruf-huruf itu di dalam akal kita, di dalam jiwa kita, dan sehingga berbuah amal. Jadi al-ilmu qoblal amal itu maksudnya adalah berawal dari pemahaman kita yang mendalam tentang ilmu. Dan disebutkan dalam riwayat Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu bahwa kami dahulu tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini kecuali bertahap 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa seluruh ayat Quran 6.236 ayat itu telah ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat tadi, bahwa kami telah meriwayatkan 10 ayat, 10 ayat. Namun begitu
secara umum ulama menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak menafsirkan seluruh ayat Quran. Ya. Atau minimal riwayat yang kita dapati yang isinya tentang menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak sebanyak atau seluruh ayat Quran. Itu minimal realitasnya. Ya, realitasnya karena kita mengetahui Nabi itu sudah menafsirkan ayat Quran dan tafsirnya apa, itu tentu melalui hadis. Tapi pada faktanya riwayat hadis yang sampai kepada kita hari ini tidak memuat seluruh tafsir Al-Quran. Sehingga secara umum ulama menjelaskan bahwa Nabi tidak menafsirkan semua ayat Al-Quran. Nah tentu pendapat ini bukan berarti Nabi sengaja, tapi bahwa Al-Quran ini diturunkan ke dalam bahasa Arab. Bahasanya orang Arab, di mana Nabi berdakwah pertama kali kepada orang Arab. Dan bahasa yang digunakan Nabi difahami oleh orang Arab. Maka alasan yang pertama, sangat boleh jadi Nabi tidak perlu menafsirkan. Karena orang Arab di masa itu, bukan di masa hari ini, di masa hari itu sudah memahami apa yang disampaikan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau boleh jadi sahabat merasa tidak perlu bertanya karena bahasanya sudah maklum gitu. Nah, atau memang sengaja Allah tetapkan tidak ada penafsiran di sana, baik karena Nabi mungkin tidak perlu menjelaskan atau sahabat tidak perlu bertanya, ya. Untuk tujuan apa hikmahnya hari ini? Supaya seluruh umat hari ini terus melakukan aktivitas penafsiran dan pentadabburan. Wabil khusus dikontekstualisasikan dengan masalah-masalah yang berkembang hari ini. Karena dapat dibayangkan seandainya Nabi SAW menafsirkan secara rigid setiap ayat Al-Quran, maka berarti tidak mungkin lagi ada yang berani menafsirkan. Ya, siapa lagi orang yang bisa menafsirkan kecuali Nabi SAW. Nah, makna yang kedua, kalau memang sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW, maka boleh jadi konteksnya terbatas hanya pada hari itu. Sehingga pasti tidak ada yang berani untuk menafsirkan dalam konteks hari ini. Ya. Nah, jadi ada banyak hikmah di balik bahwa pada faktanya kita tidak melihat Nabi menafsirkan semua ayat Al-Quran. Kalau kita membuka kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu berbicara tentang ilmu Al-Quran. Dan itu lebih dari 7 jilid tebal-tebal. Nah, beliau menjelaskan ada 250 hingga 300, yakni ayat-ayat yang tidak, atau ayat-ayat yang diketahui sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Dan itu jumlah yang sudah sangat banyak sebenarnya. Katakan 300 dibagi 6.236 itu 0,5% ya. 0,5 kan? 0,5 atau 5%? 5 ya? 5 kan? Nah, 5%. Jadi kurang lebih 5%. Hanya 5%. Artinya 95% belum ditafsirkan oleh Nabi. Dan kemudian pendapat secara umum ini didukung juga oleh realitas pendapat para ulama salaf. Kita dapati hari ini pendapat ulama salaf mulai dari Mujahid, Muqatil, ya Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, ya dan seterusnya, ternyata memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Ya, dari beberapa ayat Al-Qur'an. Berarti memang Nabi tidak menafsirkan pendapat itu, karena seandainya Nabi menafsirkan pendapat itu, tidak mungkin para sahabat ini berbeda gitu.
Nah, kemudian logika berikutnya adalah boleh jadi kalau Nabi menafsirkan seluruh ayat 6.236 ayat itu, berarti Nabi tidak bergerak dan berpindah kemana-mana. Karena aktivitasnya hanya mengajarkan ayat itu. Persis seperti Imam Malik yang memang tidak bisa kemana-mana pada akhirnya. Tapi pada sejarah Nabi itu kan kemana-mana. Dan ayat itu turun juga di mana-mana. Gitu. Di mana pada saat ayat itu turun, tidak semua sahabat Nabi juga ada kan. Gitu. Tetapi juga terkadang sahabat Nabi mendengarkan langsung, tapi penafsirannya berbeda. Nah, jadi itu realitas-realitas yang kita dapati yang menjelaskan bahwa secara umum ulama cenderung pada menjelaskan bahwa tafsir nabawi, ya, tafsir yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW ini belum mencakup seluruhnya. Tapi dengan penjelasan tadi itu bukan kekurangan, justru itu adalah kelebihan. Dan itu disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala supaya umat ini tidak ngantuk. Ya kan? Coba kalau misalkan udah ada tafsir lengkap. Nah, ya kan nggak ada kitab tafsir kan? Berarti ada judul nanti ada tafsir Nabi. Ada yang lain nggak ada lagi kitab tafsir. Nah, akhirnya umat ini mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena dia nggak perlu melakukan aktivitas ilmiah. Kan udah ada. Maka terjadilah kejumudan, kestatisan dari umat ini yang tidak mengembangkan ilmu-ilmu dalam penafsiran. Tapi pada faktanya, kitab tafsir terus bergerak, berkembang, setiap 100 tahun sekian ulama menafsirkan. Sekian lama menafsirkan. Ya. Nah, kemudian kalau begitu, kenapa Nabi hanya menafsirkan katakan 250 sampai 300 ayat? Berarti ada yang menarik dari ayat-ayat itu. Gitu kan? Kenapa Nabi tidak menafsirkan ayat yang lain? Kenapa ayat yang itu? Berarti perhatian kita pada ayat itu harus jauh lebih penting lagi. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat 5 contoh ayat besar. Ya. Karena dari 250 sampai 300 itu, sebagian ulama lagi meneliti banyak yang sifatnya pengulangan. Ya, pengulangan dari akhir ayatnya dan seterusnya. Sehingga kemudian di antara yang disepakati berawal dari 5 ayat ini. Ya. Apa 5 ayat yang kemudian telah ditafsirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama di dalam Quran surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Walam yalbisu, dan selamanya, ya, karena dia fi'il mudhari. Dan selamanya tidak mencampur adukkan imanahum bizulmin, iman mereka dengan kezaliman. Ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Coba dibaca secara tekstual. Yang disebut mencampur adukan iman mereka dengan syirik, itu kan maknanya tidak ada takaran sama sekali. Hatta setetes pun itu namanya mencampurkan kan? Ya, sama misalkan ada air air di bak, ya. Diteteskan 1 tetes air seni, dan kita tahu, ya kan, manusia pasti nggak mau berwudhu dari sana karena dia tahu, gitu kan. Kalau nggak tahu dia wudhu tetap, karena dia tahu dia nggak mau. Itu namanya campuran juga, meskipun campuran 1 tetes. Nah, maka wajar ketika ayat ini turun, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat baper, sangat bawa perasaan. Kenapa?
merasa sedih, merasa cemas. Kenapa? Bagaimana mungkin ada manusia tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman meskipun hanya setitik, gitu kan? Ini membuat mereka susah payah. Maka kemudian Nabi SAW didatangi oleh sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, siapa yang mampu tidak menzolimi dirinya sendiri? Nah, maka kemudian Nabi pun menenangkan jiwa mereka. Wahai sahabatku, ayat ini bukan seperti yang kalian sangka. Ya, bukan seperti yang kalian fahami, bukan seperti yang kalian maksudkan. Kezoliman di dalam maksud ayat ini adalah kesyirikan. Ya, yang dimaksud kezoliman adalah kesyirikan. Dan tidakkah kalian mendengar bahwa dahulu Luqman telah menjelaskan bahwa inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu sungguh adalah kezoliman yang sangat besar. Oh, jadi jangan mencampurkan iman dengan kezoliman. Itu artinya apa? Jangan mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Syirik itu ada syirik kecil, ada syirik besar. Ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Nah, syirik kecil itu apa itu contohnya? Syirik kecil apa? Syirik kecil adalah syirik yang pakai kata kecil, ya. Yaitu riya. Ya, riya. Kenapa riya itu? Karena dia berharap akreditasi A dari manusia. Ya, dia tidak berharap akreditasi A dari Allah. Maka dia riya. Maka dia syirik kecil. Ya, ingin dilihat, amalnya ingin dilihat oleh orang lain. Ya, padahal amalnya sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang tidak merasa bahagia dilihat oleh Allah dan bahagia dilihat oleh manusia, orang itu berada dalam kegelapan. Ya, zulm itu artinya kegelapan. Karena gelap, dia tidak bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Sehingga orang itu tidak bisa berpikir dengan adil. Maka az-zulm juga lawannya adalah al-adl. Lawannya adalah keadilan. Maka orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Maka riya saja dia dilarang, apalagi kita mempercayai nasib kita dari selain Allah. Misalkan meyakini adanya hari sial. Jangan dicampurkan. Atau meyakini hari baik secara iman. Ya. Ada meyakini hari baik secara teknis, ada. Ya, contoh hari baik secara teknis. Saudara saya akan melakukan pernikahan di bulan Agustus. Tapi dilakukan hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Gitu kan? Karena hari Rabu di daerah itu, karena dia PNS, yang diundang semuanya PNS, insya Allah pasti datang semua kalau hari Rabu. Kalau dilakukan hari Sabtu Ahad, justru kebiasaannya yang datang sedikit. Iya kan? Karena dia mungkin tidak sedang di daerah, tapi sedang di kota besar. Oh, alasan itu. Itu namanya alasan teknis. Tapi ada juga yang hari Rabu. Tapi alasannya bukan alasan itu. Alasannya setelah kami hitung-hitung, Pak, antara jumlah abjad nama anak laki-laki dan anak perempuan, kita hitung dengan metode khusus dan rumus khusus, jatuhlah hari baik hari Rabu. Nah, tentu kita ingin tahu rumus khususnya dipelajari di fakultas mana.
Ya, kita cari. Dari mana rumusnya? Bisa pakai kalkulator nggak nih? Ternyata kalkulator nggak bisa menghitung itu. Karena variabel-variabelnya tidak ada di kalkulator. Variabelnya itu adalah kliwon, ya, legi, pahing, yang itu merujuk dari tabel yang ada di dalam sebuah kitab rujukan. Kitab rujukannya apa namanya? Nama kitabnya Darmo Gandul. Jadi Al-Quran menjelaskan semua hari baik, kitab Darmo Gandul mengatakan tidak semua hari baik. Ternyata manusia lebih meyakini kitab Darmo Gandul daripada Al-Quran. Kira-kira gitu falsafahnya. Kita tidak mengatakan jangan pakai Darmo Gandul, yaitu adalah yang dimuliakan oleh orang kepercayaan. Tetapi dalam syariat Muslim secara umum, ya, maka referensi kita sudah jelas. Mereka yang tidak mereferensikan pada Al-Quran, maka dia mereferensikan pada selain Al-Quran. Ya, ketika dia tidak mereferensikan pada kalam Allah, berarti dia lebih percaya pada kalam makhluk. Itu filsafatnya. Mulai lagi kemudian kita percaya pada garis tangan, ya kan? Kenapa tangan kiri saya ini boros? Kalau uang di tangan kiri selalu beli sesuatu. Nah, dilihat tangannya, oh ternyata memang nggak menyatu ini garisnya, ya. Nah, maka dia meyakini tangan ini boros. Makanya kalau pegang uang jangan kasih ke tangan kiri, kata dia. Tangan kiri saya langsung beli nih. Kalau ke tangan kanan langsung nyimpen, gitu kan. Nah, itu kan perasaan. Namanya baper, bawa perasaan. Tapi ada juga orang yang membawa perasaan, tapi perasaan yang membawa kecintaan kepada Allah. Dia lihat tangan kirinya. Ada angka berapa, Bu? Tangan kiri, Bu? Berapa? 125. Ada berapa angka di situ? Ada angka berapa, Pak? Tangan kiri? Ada angka berapa? Coba amati lagi lah. 125, 126 berapa? Nah, ini namanya membaca yang dapat meningkatkan ketakwaan. Secara umum kelihatannya secara zohir, ini angka 81. Realitas zohir ya. Zohirnya begitu. Iya kan? Zohirnya 81. Ini kita tidak mengarang, memang zohirnya 81. Lihat ke kanan, zohirnya 18. Betul nggak? Terus secara zohir kita hitung matematika. 81 tambah 18. Berapa? 17. 81 tambah 18. Berapa? 99. Ketika ketemu 99 kita jadi ingat bahwa Allah punya 99 nama baik. Kan begitu? Jadi kita membaca realitas itu namanya. Realitas yang ada di alam, ini alam. Dan membaca realitas yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat adakah kesesuaiannya. Ini baru membaca saja. Tidak ada cerita bahwa, wah berarti kita titisan anak Tuhan. Nggak ada kan? Ya, tapi kita membaca realitas yang membawa kita kepada satu pandangan yang islami bahwa berarti tangan ini harus digunakan untuk selalu berdoa kepada Allah. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang 99 itu. Sebut. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Sebut nama-nama Allah. Ya. Nah, berlanjut lagi. Kita melihat anak kita belum punya anak, padahal dia sudah menikah 11 tahun. Kemudian kita suruh dia untuk berkonsultasi, bukan ke dokter yang sudah belajar puluhan tahun, tapi disuruh kepada ada satu yang baru viral, kira-kira gitu kan. Yang baru viral itu siapa? Yaitu orang pinter. Nah, kita suruh datang orang pinter, bertanya kepadanya. Nah, orang pinter yang tidak belajar, tiba-tiba pinter, ya itu menarik ya, karena tiba-tiba itu ilmu yang luar biasa. Nah, kadang ada orang memplesetkan kata laduni itu diganti jadi ilmu cepat belajar. Makanya kalau mau pengen belajar bahasa Inggris cepat ke pondok itu.
satu hari langsung bisa cas-cicus bahasa Inggris? Bisa. Tapi menarik, ya kan? Kenapa dia bisa cepat begitu? Itu tidak ilmiah. Kharikul ada, keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan manusia, dan itu bukan sifat manusia. Karena dia bukan sifat manusia, berarti dia sifat dari selain manusia. Nah, maka apakah manusia mengikuti sifat dari selain manusia? Nah, itu kira-kira pembahasan falsafahnya. Ya. Nah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan seterusnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, baru dikabulkan Allah, jazakallah khair. Baru dikabulkan Allah usia 86 tahun. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah datang ke orang pintar di masa itu. Kenapa? Karena semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencampur adukkan ya keimanan dengan kezaliman itu memang bisa terjadi setiap saat. Ya, bisa terjadi. Persoalannya ketika muncul dia, apa yang harus kita lakukan? Ya, burung warna hitam. Nah, iya kan? Nah, ketika korelasi di kepalanya adalah kesialan, karena kematian itu dianggap kesialan, pada saat itu muncul khurafat. Ya, kesialan. Ah, ini suami saya sakit. Ada burung hitam. Ah, ini korelasinya apa? Oh, bentar lagi malaikat maut akan datang gitu kan. Nah, boleh dia berpendapat seperti itu, tapi harus jelas rujukannya dari mana itu ilmunya. Kalau dia tidak ada berujuk pada Al-Quran, pada As-Sunnah, pada aqwalul ulama, berarti dia ilmu karangan dari sumber yang lain. Ya, nah dari sumber yang lain yang terkait nasib manusia, saya sebut karangan. Karena nasib manusia itu yang tahu hanya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan mulai sekarang wala tiarah, wala hammah. Ya. Jadi wala safar dan seterusnya. Dalam khutbah Nabi itu tidak ada hari sial di bulan Safar. Tidak ada lagi ketakutan pada burung hantu, tidak ada lagi ketakutan pada penglihatan kita pada burung-burung. Ya. Nah, karena penglihatan kita pada tiarah itu nanti disebut sebagai tatayyur. Ya. Jadi orang itu dibebaskan dari belenggu mitos-mitos yang ada. Bebas. Nah, maka kalau mulai muncul perasaan-perasaan seperti itu, bersegeralah untuk kemudian beristighfar kepada Allah sebelum kita wafat dalam kondisi meyakini hal tersebut. Ya. Nah, berikutnya ayat dan penafsiran Nabi disimpulkan tadi di sana apa? Nabi menafsirkan langsung bahwa kata zulm artinya adalah syirik. Selesai. Kalau Nabi sudah menafsirkan itu, udah selesai. Tak ada lagi yang bisa menafsirkan yang lain. Udah itulah sebaik-baik penafsiran. Yes, bukan sebaik-baik lagi. Sebaik penafsiran. Kalau sebaik-baik berarti ada baik yang lain kan? Nah, ini sebaik penafsiran. Ya, artinya tak ada lagi yang bisa menafsirkan yang lain. Nah, kemudian di dalam Quran surat Yunus, surat nomor 10 ayat ke-26. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Lilladzina, bagi orang-orang yang ahsanu, yang mereka berbuat baik, al-husna, yang mereka berbuat baik dengan cara yang terbaik. Wa ziyadah. Ya, wa ziyadah. Nah, ziyadah ini artinya tambahan. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna wa ziyadah. Ini cara bacanya. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Gitu kira-kira. Bagi orang-orang yang dia berbuat baik, al-husna wa ziyadah, dia akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Nah, berarti dia akan dapatkan kebaikan. Apa kebaikan baginya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
azabannar. Apa kebaikan? Kebaikan di dunia apa? Kebaikan di akhirat apa? Gitu kan. Nah, al-husna maka ini bermakna atau ditafsirkan sebagai apa? Sebagai pahala. Ya, sebagai pahala. Al-husna itu orang maklum semua. Ya, kalau orang berbuat baik dia dapat kebaikan dari Allah. Yaitu apa? Pahala. Tapi waziyadah, ada tambahan dari kebaikan. Ah, ini maknanya apa? Oh, berarti ada pahala dan tambahan pahala, kira-kira gitu kan? Nah, ya bisa-bisa saja orang berpendapat seperti itu. Tapi untuk konteks ayat ini, Nabi kemudian menafsirkan. Ya. Dan ternyata Nabi menjelaskan ziyadah ini adalah satu kebaikan yang akan ditambahkan kepada orang yang berbuat baik itu berupa sesuatu yang memang luar biasa. Yaitu Nabi SAW membacakan ayat ini kemudian menjelaskan bahwa kelak setelah penduduk surga itu masuk ke dalamnya, maka biiznillah Allah akan menyingkap tabir wajahnya sehingga mereka bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut sebagai ziyadah yang mengalahkan seluruh nikmat yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nikmat yang terbaik kecuali ketika disingkapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan." Semua yang ada di dunia ini fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya tinggal wajah Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu ketika di dunia ini pertama kali langkah tangga orang bertakwa itu apa? Ketika dia percaya kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Yang tak kelihatan wujudnya, tapi dia bisa merasa aman dengan kehadirannya. Kebayang kalau orang bisa berbuat baik, menjaga dirinya dari perzinahan, dari korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi apapun, termasuk korupsi MBG dan seterusnya. Ya, kolusi, nepotisme, apalagi. Dia berhasil menjaga dirinya. Karena apa? Karena sesuatu yang dia tidak lihat langsung. Tapi dia merasa aman untuk berbuat baik, jadi orang baik. Maka apalagi hadiah yang terbaik kecuali Allah tampakkan zatnya. Nah, tentu saja ketika disebutkan Allah menampakkan zatnya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana hakikatnya. Ya, ibu-ibu tolong jangan bayangkan nanti ada tirai, tiba-tiba Allah buka tirainya. Ah, ini wajahku gitu kan. Karena yang saya sebutkan itu adalah pengalaman ibu bersama suami gitu kan. Nah, itu kan. Tapi Allah tidak seperti itu. Artinya manusia pada saat itu begitu bahagia melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang berbeda selama ini yang mereka tidak. Mereka hanya meyakini Allah itu ada karena maujud dari alam semesta ini. Allah itu wujud karena maujud alam semesta. Dari situ saja kemudian orang bisa beriman. Nah, ini masa itu nanti orang lebih berbahagia lagi daripada itu. Gitu ya. Ini kemudian Nabi SAW memberikan satu penjelasan yang membahagiakan para sahabat Nabi. Baik, berikutnya di awal juz 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 143 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Sampai di situ. Dan demikianlah kami jadikan kalian ummah. Ya, bukan, jadi kata ummah itu memotivasi kita untuk tidak hidup sendiri. Tapi hiduplah berkelompok. Mulai dari kelompok yang kecil,
menuju kelompok besar, menuju kelompok sangat besar. Nah, itulah yang disebut sawadul a'zam, firqatun najiyah. Kelompok besar, kelompok yang nanti akan selamat di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama orang yang berjamaah. Wa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan itu bersama orang-orang yang sendirian. Nah, berkata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan tentang wasat. Karena ayat ini kata kuncinya adalah wasat, wasata. Wasata itu wasat. Fil wasat. Wasat itu artinya apa? Kalau secara bahasa Arab, pertengahan. Ya, pertengahan. Nah, tapi juga Nabi pernah bersabda, "Fa-idza sa'altumullah fasaluhu al-firdaus." Kalau engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Kenapa minta surga Firdaus? Karena surga Firdaus itu ausatul jannah wa a'lal jannah. Ausatul jannah itu bukan surga yang ada di tengah. Ausatul jannah itu adalah surga yang terbaik. Wa a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Jadi makna wasat itu adalah pertengahan, tapi dalam pengertian bukan tengah dalam pengertian posisi ketinggian, tapi pertengahan dalam posisi keadilan dan keterbaikan. Maka ditafsirkan, ya, apa makna wasat oleh At-Tabari sebagai udulan wa khiyaran. Wasat itu artinya satu sikap, perbuatan, pendapat yang paling adil dan paling terpilih. Paling adil itu artinya apa? Tidak berat sebelah, memang dia yang paling tepat sesuai konteks. Nah, itu yang disebut adil. Dan kita ini dididik oleh Al-Quran supaya menjadi ummatan wasatan. Supaya kita bisa menjadi orang yang paling adil. Kalau berpendapat paling terbaik. Sehingga kita keluar dari kubu ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Maka disebutkan bahwa wasat itu baina torofaini, berada di antara dua kutub, dua pinggiran. Karena orang kalau bergerak ke pinggir, maka dia jadi orang pinggiran. Maka dia diminta untuk menjadi orang terbaik. Dan untuk bisa menjadi orang terbaik, berarti dia harus mengetahui semua pinggiran. Dia harus bisa membaca semua pinggiran. Maknanya, orang yang wasat itu adalah orang yang cara belajarnya mempelajari semua perbedaan. Ya, bukan hanya belajar persamaan. Belajar persamaan itu baru SD kira-kira. Tapi meningkat SMP, SMA, kampus, maka dia harus belajar perbedaan. Karena orang yang mencium harumnya aroma fikih adalah orang yang dia mengetahui sekian perbedaan yang ada di sana. Nah, maka di dalam kampus-kampus Islam hari ini, khususnya di bidang syariah atau fikih, kitab-kitab yang dipilih adalah kitab-kitab yang memang mengajarkan perbedaan. Misalkan kitab standar itu adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ditulis oleh Ibn Rushd. Itu kitab dipakai di kampus-kampus Madinah sampai hari ini. Di Libya sampai hari ini. Di Al-Azhar sampai ini. Jadi kitab yang memang mengajarkan tentang perbedaan. Ya. Jadi orang itu diajarkan mengetahui perbedaan. Bukan mentertawakan perbedaan. Nah, kadang-kadang ada orang bilang begini, sedikit-sedikit selalu ada dua pendapat. Ya, sedikit-sedikit selalu ada qaulain. Nah, padahal memang dua pendapat. Bagaimana gitu kan? Misalkan membaca bismillah itu sebelum Al-Fatihah yang sesuai sunnah apa? Ya. Yang sesuai sunnah apa? Nah, apa jawabannya? Apa jawabannya? Yang sesuai sunnah apa? Jawabannya apa? Jawabannya yang sesuai sunnah menurut siapa? Ya kan? Ya enggak, itu realitasnya. Kalau disebut sesuai sunnah menurut siapa? Nah, kalau sesuai sunnah menurut Imam Malik, yang sesuai sunnah menurut Imam Malik dan itu sunnah, tidak dibaca. Ya. 19 huruf itu tidak dibaca. Artinya tidak termasuk surat Al-Fatihah.
Siapa yang mengatakan Imam Malik? Siapa dia? Ulama Madinah. Nabi wafat di mana? Di Madinah. Ya. Dan selama 70 tahun rentang wafatnya Nabi sampai umur beliau, itulah yang menyebabkan Imam Malik mendahulukan ibadah orang Madinah di atas hadis. Kalau dia lihat hadis bertentangan dengan amaliyah penduduk Madinah, kecenderungan Imam Malik selalu mendahulukan amalan penduduk asli Madinah. Karena dalam kurun waktu 70 tahun, menurut beliau nggak mungkin berubah. Nah, tapi apa yang sesuai sunnah menurut murid beliau yang luar biasa, Imam Syafi'i, berguru luar biasa, kata Imam Syafi'i, wajib dibaca, karena itu ayat. Udah beda sama gurunya nih. Dan bacanya juga harus jahar, di sholat jahar. Tapi Imam Syafi'i punya murid, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, murid terbaik juga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wajib dibaca. Tapi sunnahnya tidak jahar, tapi sir. Udah berapa pendapat? 3. Nah yang ini oleh orang lain sering ditertawakan. Kenapa? Sedikit-sedikit beda pendapat. Sedikit-sedikit ada 2 pendapat. Maka jawabnya bukan 2 pendapat, 3 pendapat. Dan 3 pendapat ini semua sesuai sunnah. Nah, maka pertanyaannya kemudian bukan sesuai sunnah menurut ulama salaf berarti. Pendapat Ustadz yang sesuai sunnah menurut Ustadz. Berarti sesuai sunnah menurut Ustadz berarti kan? Berarti nanti akan ada mazhab baru yaitu mazhab Ustadz. Ya, selain tadi ada 3 mazhab, ya, berarti ada mazhab yang keempat. Ya, nah, sama seperti kemarin saya diskusi dengan mahasiswa saya di Ibnu Khaldun kan, mahasiswa S2, karena dia memiliki sekolah, saya bilang untuk sekolah dasar fikih sholatnya pakai apa? Insya Allah kami pakai sesuai sunnah Ustaz. Oke, sesuai sunnah menurut siapa? Ada Ustaz tim penulisnya. Oh berarti sesuai sunnah menurut tim penulis. Iya Ustaz menurut mereka. Iya kata dia. Jadi sesuai sunnah menurut tim penulis. Berarti ada pilihan nih. Ada pilihan yang keempat kan? Sunnah menurut Imam Malik, Syafi'i, Hanbali, dan tim penulis. Tim penulis sekolah itu, bukan tim penulis. Nah, nanti tim penulis ada banyak lagi. Tim penulis sekolah itu, sana tim penulis sekolah yang lain. Yang mana yang sesuai sunnah? Orang jadi bingung. Ustadz, saya ikut ulama salaf saja Ustadz, seperti saya ikut ulama hari ini saja Ustadz, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, atau Syekh bin Bas, atau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, rahimahumullah ta'ala. Iya, tapi sesuai sunnah menurut siapa? Ini ada 3 orang yang sebutin gitu kan. Sesuai sunnah menurut Albani atau sesuai sunnah menurut Syekh bin Bas. Ini banyak perbedaan. Karena perbedaannya sudah jadi satu buku itu sekarang. Ya. Nah, maka perbedaan. Nah, dari situlah kemudian kita harus paham ternyata wasat itu hanya bisa diraih ketika kita belajar perbedaan. Karena ketika kita belajar perbedaan, kita jadi orang yang punya hikmah. Tapi kalau kita belajar hanya yang satu versi, kita akan melihat perbedaan itu sebagai sebuah kesalahan. Berawal dari kesalahan akan berujung pada kesesatan. Berawal daripada kesesatan akan berujung pada pentakfiran. Nah, disitulah mulai muncul perasaan ingin mengkafirkan sesama muslim karena berbeda. Untuk sesuatu yang memang seharusnya masih boleh berbeda. Nah, maka kemudian setelah mendiskusikan masalah wasat ini, Nabi sebenarnya sedang menjelaskan apa sih tentang ayat ini? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Konteksnya Nabi itu sedang menjelaskan keadaan nanti di hari kiamat. Karena di situ ada kalimat liyakunar wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Allah dan Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Ini suasananya adalah suasana nanti keadaan di hari kiamat. Di mana umat-umat terdahulu akan menolak bahwa Nabi mereka sudah menyampaikan risalah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk bersaksi bahwa para nabi terdahulu sudah berdakwah. Ya, bahwa para nabi dulu sudah berdakwah. Dan ketika ditanya bagaimana mereka bisa tahu, umat ini menjawab bahwa kami tahu bahwa nabi dulu sudah berdakwah karena kami membaca Al-Quran. Dengan sebab kami membaca Al-Quran, Quran ini mengabarkan bahwa nabi kemudian telah menjelaskan bahwa nabi-nabi sebelumnya sudah menunaikan tugasnya. Misalkan, dari Al-Quran kita tahu ada sebuah kitab namanya Injil. Ya kan? Yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa mengajarkan. Kita bersaksi, Nabi Isa dulu berdakwah, mengajarkan isi kitab Injil kepada umatnya. Dan di dalam kitab Injil itu ada nama seseorang yang mulia namanya Ahmad. Itu yang disebut Injil. Yaitu Injil itu adalah kitab yang di dalamnya ada kata Ahmad. Maka kalau hari ini ada kitab yang mungkin dipanggil dengan Injil, dinamakan Injil, tapi kita tidak ketemu kata Ahmad di dalamnya, maka berarti dia bukan Injil yang dimaksud di dalam Quran. Paham maksudnya? Ya. Kita bukan katakan itu bukan Injil, bukan. Kita katakan itu bukan Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Karena Injil yang sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Injil yang ada di dalamnya kata Ahmad. Dan kita bersaksi dalam masalah itu. Umat-umat yang lain nanti di akhir zaman tidak mau bersaksi. Ada yang tidak mau bersaksi, sebagian besar mereka tidak bersaksi. Tapi umat Nabi SAW karena kita menghafal, membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita bersaksi. Inilah persaksian yang diterima karena keadilan berfikir umat Nabi SAW. Ya. Nah, berikutnya ayat keempat yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, yakni surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat ke-60. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian, ya, mastata'tum, dengan segenap kemampuan kalian, min quwwah, dari kekuatan yang bisa engkau hadirkan. Ya. Jadi apa makna quwwah di sana? Kenapa umat ini disuruh menyiapkan kekuatan? Ya. Manusia ketika tidak diajak berpikir, wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian semuanya kekuatan semampu kalian untuk menghadapi pertempuran, gitu kan? Apa yang dibayangin kekuatan? Kekuatan kuwah. Nomor satu, kekuatan fisik. Dan itu tidak salah. Maka setiap pagi kan, hari Ahad, ba'da ngaji kita push up, sit up, gitu kan? Splang. Berapa kali, Pak? Ya. Push up, sit up, splang, apalagi sprint, berenang, macam-macam. Tujuannya apa? Supaya dapat pahala. Tujuannya adalah dalam rangka persiapan jihad, Ustaz. Meskipun Allah tidak buka pintu jihadnya. Maka Quran surat Al-Ahzab ayat ke-23. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jadilah orang-orang yang terpilih. Ya, orang-orang yang kemudian ya ketika pintu jihad itu belum dibuka, kemudian dia tetap bersiap. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alaih. Di antara orang beriman. Artinya enggak semua orang beriman. Rijalun sadaqu, ada orang-orang beriman yang betul-betul
sangat beriman. Sangat jujur dengan keimanannya. Dan sangat fokus dengan ma'ahadullahu alaih. Apa yang telah dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ketika dibuka pintu jihad itu, ada yang kemudian wafat syahid di jalan Allah, tapi ada juga yang belum syahid. Sehat, selamat. Dan kemudian katakan setelah itu pintu jihad tidak dibuka-buka lagi. Selama itu dia tidak pernah menambah berat badannya, khususnya ke bagian depan. Wa ma baddalu tabdila. Dia tidak pernah sedikit pun mengubah janjinya kepada Allah. Itu kira-kira. Nah, maka rawatlah kesehatan dan kekuatan kita. Salah satunya untuk menegakkan ayat ini, menegakkan Al-Anfal ayat 60, dan seterusnya. Namun kemudian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, untuk memotivasi kesiapan umat untuk selalu siap sedia berjihad, yaitu khutbah Nabi selalu siap berjihad, beliau kemudian membacakan ayat ini dan kemudian menafsirkan kata quwwah dengan mengulangi 3 kali. Jadi Nabi menjelaskan tentang makna quwwah, al-quwwah, dan kemudian mengulangi 3 kali. Apa kata quwwah ditafsirkan Nabi dalam khutbahnya itu? Wahai sahabatku, ketahuilah sesungguhnya al-quwwah yaitu adalah ar-ramy. Bahwa kekuatan itu adalah memanah. Memanah itu artinya melesatkan sesuatu. Nah ini nanti belajar bahasa falsafahnya. Apa itu memanah? Memanah itu artinya melesatkan sesuatu dari tempatnya, dari busurnya menuju sesuatu secara akurat. Makanya memanah itu ada bullseye targetnya. Bullseye 10 meter, 5 meter gitu kan. Artinya setiap umat dididik untuk bisa melesatkan sesuatu kepada sesuatu dalam keterampilan militer yang luar biasa. Dan itu membutuhkan ketenangan, membutuhkan kesiagaan. Nah, sekarang ar-ramyu paling dasar itu apa? Ya memanah. Makanya disebutkan alimu auladakum sibaha warrimaya warrukubal khail. Ajarkan anakmu berenang, memanah dan berkuda. Dan memanah itu butuh kekuatan, emosi, ketenangan, dan seterusnya. Dan kebiasaan. Jam terbang, dia akan terbang. Dan ini yang milik sendiri itu lebih dia kenal lagi. Gitu kan. Nah, jadi hakikatnya adalah melesatkan. Tetapi melesatkan sesuatu itu kemudian bisa berubah seiring zaman. Dia bisa melesatkan melalui pistol. Berarti kita disuruh belajar menembak. Berlatih. Dengan Brimob, dengan Kostrad, kita bisa latihan. Latihan kan? Nah, tetapi bisa juga kemudian dalam konteks hari ini, belajar mengukur koordinat, mendapatkan informasi yang tepat, karena yang penting koordinat. Yang penting koordinat sekarang. Selebihnya komputer yang bergerak. Pencet tombol, bergerak sesuai koordinat. Nah, di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, dia buat meriam-meriam yang besar itu. Meriam itu diukur dengan engineering yang luar biasa. Al-Fatih juga seorang engineer. Diarahkan ke titik yang tepat, supaya apa? Supaya tidak menembak gereja. Jadi dia menghantam, tapi tidak mengancam gereja, seperti gereja. Kenapa? Karena gereja pasti tempat persembunyian masyarakat sipil. Tidak menghantam rumah sakit. Tapi hantam apa? Itu benteng-bentengnya. Ya, dan seterusnya. Tapi nanti ada masa mungkin ketika energi ini hancur semua, minyak sudah habis, bukan lagi naik. Ya, bukan lagi naik minyak itu, tapi udah habis. Tak ada lagi harganya.
orang kembali lagi menggunakan anak panah. Itu sangat mungkin. Maka belajar melesatkan sesuatu itu esensi daripada al-quwwah. Baik, terakhir yang kelima yaitu surat Al-Fatihah. Ketika sahabat bertanya tentang apa makna Al-Fatihah, ya. Apa makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub. Bukan jalan yang dimurkai alaihim atas mereka, waladdallin, dan juga bukan jalan yang sesat. Ayat ini merupakan kompas bagi kita, kompas arah, kompas identitas yang jelas, baim, bawa ilmu, tidak baper. Apa arti al-maghdub? Apa ketika kita baca al-maghdub itu artinya apa? Ya? Apa Ustaz? Iya, dimurkai. Siapa itu? Kenapa dimurkai? Hah? Orang kafir, orang Yahudi, apa orang Nasrani? Nah, kita sweet aja, ya. Gitu kan? Jadi kata Nabi, al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Udah selesai nih penafsiran. Karena Nabi udah menafsirkan al-maghdub al-yahud, ad-dallin an-nasara. Kan begitu, selesai penafsiran kan? Tapi boleh nggak kemudian kita mencoba meneliti lebih lanjut? Kenapa al-yahud al-maghdub? Gitu. Kenapa an-nasara ad-dallin? Ya, itu boleh kita teliti. Kenapa? Why? Karena penafsiran udah jelas. Nah, maka kita harus lihat bagaimana karakteristik al-yahud di masa dulu. Ternyata al-yahud itu seneng ngaji, ba'da subuh ngaji, gitu kan? Ngaji tadabbur Taurat, gitu kan? Tapi mereka dapat ilmu karena mereka mencatat ilmu. Tapi mereka setelah belajar ilmu tidak mau mengamalkan ilmu. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmu setelah tahu tentang keilmuan, setelah jelas ilmu tentang bagi mereka, orang itu disebut al-maghdub, dia dimurkai. Tapi sebaliknya ada orang yang rajin beribadah, tapi nggak pernah membaca kitab sucinya. Dia tidak tahu kitab sucinya memiliki banyak persoalan. Ya, maka orang itu disebut ad-dallin. Ibadahnya pasti melenceng atau jauh daripada isi kitab suci. Nah, maka itu bisa terjadi pada umat Islam. Kita bisa al-maghdub kalau kita mengikuti kebiasaan buruk itu. Belajar ngaji tapi tidak mengamalkan isi pengajian, atau rajin beramal tapi malas mengaji. Nah, maka pilihannya cuma satu, rajin mengaji dan beramal dengan pengajian. Supaya apa? Supaya amal kita tidak bawa perasaan baper, tapi amal kita bawa ilmu. Dan dengan penafsiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi kita punya apa-apa yang penting dan ditekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kita bisa kita bisa kontekstualisasikan dalam konteks hari ini. Misalkan al-quwwah tadi, berarti umat Islam harus menguasai teknologi senjata jarak jauh. Akibat teknologi senjata jarak jauh itu akan menyebabkan musuh tidak jadi-jadi menurunkan angkatan daratnya. Ya kan? Meskipun sudah datang sekian ribu angkatan darat, nggak jadi diturun-turunin. Kenapa? Karena jarak jauh itu efektif, gitu kan? Nah, dan ternyata ayat itu sekarang kita saksikan hari ini. Baik, sebagai kesimpulan, itulah kemudian agama ini yang ternyata tidak sekedar bisa dibahas dengan logika, tapi juga dia memang harus bermodalkan wahyu, sehingga logika kita harus dibawa naungan wahyu, dan harus berada dalam bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu langkah pertama dalam memahami agama ini adalah fahami Al-Quran sebagaimana
Nabi memahaminya, ya, sehingga kita kemudian terbebas dari baper tadi, bawa perasaan dalam bicara agama. Tapi juga kita akhirnya sadar bahwa agama ini mendorong kita untuk aktivasi, untuk selanjutnya melakukan aktivasi akal kita, supaya kemudian kita dapat semakin memahami khususnya apa-apa yang ada di balik ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW, apalagi pada ayat-ayat yang kita belum ketahui telah ditafsirkan atau belum oleh Nabi SAW, yang minimal kita tidak mendapatkan nasnya sampai hari ini kepada kita, karena sebagaimana kata As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran tadi, hanya sekitar 250 sampai 300 ayat yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW saja, atau sekitar 5% ayat. Maka bergairahlah kita semua untuk membaca Al-Quran, wabil khusus mengambil sekian banyak makna dari 95% ayat yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in uridu illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, tadi 250 sampai 300 itu apakah terkumpul dalam satu kitab atau dia terserak di tafsir yang ada dengan itu Mahdir atau kemudian yang lain? Jadi apakah terkumpul dalam satu kitab sehingga kita bisa membacanya dalam satu kesempatan, atau memang kita harus cari di dalam tafsir-tafsir yang ada saat ini? Kemudian kedua, saya tertarik aplikasi ini yang mana? Saya punya beberapa aplikasi Al-Quran ini nggak ada yang seperti kami tadi. Terima kasih. Ya, aplikasi mana? Aplikasi ini, ya. Aplikasi yang gambarnya ini, itu gambarnya itu. Logo yang hijau, coba cari hijau. Al-Quran yang logonya hijau ini. Hijau muda, ya kan? Al-Quran, ya kan? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quranul Karim, ya. Baca Quran. Ini lebih enak untuk ini. Tapi ya kalau baca Quran, dia bisa per ayat, bisa juga per halaman. Ya. Baik, kemudian yang kedua, di mana kita bisa mengambilnya? Yang saya ketahui memang yang meneliti itu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, saya belum ketahui yang secara detail mengumpulkan itu. Makanya As-Suyuti itu tebal kitabnya sampai 7 jilid. Ya, sehingga di jilid itu ada ringkasannya memang. Tapi belilah yang 7 jilid itu. Ya, ada terjemahannya Al-Itqan fi Ulumil Quran itu. Karena beliau mengumpulkan sampai 250-an riwayat tentang hal ini. Tapi kalau setelah ditelusuri memang pada akhirnya banyak pengulangan ayat-ayat. Maksudnya bukan ayat yang berulang, tapi makna-makna ayat yang berulang gitu ya. Dan istri beliau Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya, jadi Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi tidak menafsirkan Al-Qur'an melainkan hanya pada sejumlah ayat yang bisa dihitung. Ya, ayatin ma'dudat. Ya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya. Nah, terlepas nanti dengan diskursus pada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Nah, itu kemudian menjadi dalil bahwa memang pada akhirnya kita perlu belajar mentadabbur itu. Nah, jadi berserak di mana? Setelah Al-Itqan itu satu upaya lah mengumpulkan yang saya kira sangat membantu. Tapi tentu dia telah tersebar pada Kutubus Sittah,
dia tersebar pada beberapa kitab tafsir. Ya, kadang-kadang ulama itu meriwayatkan tapi nggak ada di kutubus sita, nggak ada. Ya, karena kutubus sita itu kan bukan segala-galanya kitab hadis sebenarnya. Sangat mungkin ada banyak kitab hadis yang sudah hilang juga. Ya, misalkan kita sekarang jarang merujuk hadis riwayat Syafi'i, jarang kan? Padahal Imam Syafi'i itu punya musnad Asy-Syafi'i. Nah, tapi musnad Syafi'i itu tidak termasuk kutubus sita dalam konteks hari ini. Kan? Nah, saya kira itu. Ya, kata kuncinya di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tadi ya Ustaz yang ayat pertama yang ditafsirkan nanti itu kan surat Al-An'am ayat 82 ya Ustaz. Kalau dibaca misalnya kita baca ya Ustaz ya. Walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman, gitu kan ya Ustaz ya. Iya. Tapi itu ketika kita baca artinya kan udah nggak ada kezoliman lagi kan ya Ustaz, langsung mencampur adukan iman mereka dengan syirik gitu ya. Maksudnya ketika di isi kepalanya. Kita baca kan bizulmin gitu kan dengan kezoliman. Oh iya. Tapi ketika baca bahasa Indonesianya yang tadi Ustaz tampilkan kan itu langsung diganti dengan syirik kan. Iya. Makanya tadi saya agak ngeheng, kok langsung sahabat itu bilang siapa yang itu prosesor, kalau itu gahe kan prosesor sama RAM. Siapa yang tidak bisa mencampur adukan kezoliman, siapa yang tidak bisa yang tidak menzolim diri sendiri gitu kan. Kenapa jadi zolim? Karena saya bacanya kan artinya doang kan ya Ustaz. Betul. Itu syirik, ini zolim gitu. Betul. Berarti kalau gitu bahasa Al-Qur'an yang kita punya itu udah ditafsirkan ya Ustaz? Udah. Ini tafsir. Ini tafsir paling terjemahan itu tafsir. Tapi tafsir paling sederhana. Artinya anggaplah dia pembuka cakrawala, ya, pembuka lautan ilmu luas. Karena nggak mungkin kata bizulmin diterjemahkan, misalkan bukan bizulmin lah, al-ilm. Al-ilm itu ada bukunya, cari di internet PDF, ya, The Knowledge Triumphant. Ya, judulnya cari PDF The Knowledge Triumphant. Itu yang nulis bukan orang Islam, orang orientalis, yang nulis Frederick Rosenthal. Rosenthal itu mencari kata ilm dalam bahasa Inggris itu padanannya apa? Nggak bisa knowledge, meskipun judulnya Knowledge Triumphant gitu kan. The Knowledge Triumphant ada The Triumphant of Knowledge gitu ya. The Knowledge Triumphant gitu kan. Dia sudah menerjemahkan dari judul itu kan, The Knowledge. Tapi isinya dia menjelaskan bahwa ilmu itu nggak bisa sekedar knowledge. Dia bisa bermakna wisdom, dia bisa bermakna science. Nah kan nggak mungkin 51 kata ilmu diterjemahkan di sini, nggak mungkin. Maka dipilihlah yang paling kontekstual oleh seseorang yang ditetapkan Menteri Agama. Kira-kira itu kan? Nah ini oleh satu orang. Yang nanti dari satu orang itu dimusyawarahkan. Nah musyawarah itu saya nggak bisa cerita apakah membaca lagi seluruh ayatnya gitu kan. Ya, tapi prosesnya saya tahu karena ada Dr. Abbas Mansur Tamam yang kemudian sama-sama mengajar di Pondok Khaldun di kita, yang dia diminta untuk menerjemahkan sepotong dari beberapa ayat gitu kan. Nah, jadi saya tahu minimal prosesnya. Tapi apakah yang diterjemahkan kemudian di rapat umum membaca lagi semuanya sedetail itu? Wallahu alam ya, tapi secara umum yang kelihatan adalah dia merupakan terjemahan dari seseorang yang telah ditetapkan, gitu kan? Dan itu membantu kaum muslimin. Tapi sebuah kata dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pasti mengalami peyorasi makna, penyempitan makna. Sehingga barang siapa membatasi pada apa yang sudah disempitkan maknanya, maka dia jadi orang yang sempit. Maka supaya dia menjadi luas lagi, dia harus masuk kepada di balik itu apa. Itulah kesibukan yang akan membuat kita tidak tertarik lagi nonton drama Korea. Ya, karena kita sudah tertarik pada kesibukan membahas apa sih dalam ini. Dan cukupkan anak kita dengan mengkaji ini. Karena kalau dia sudah mengkaji ini, mau bicara subjek apapun, dia akan cepat dan lebih percaya diri dan kokoh.
Barang siapa dia tidak kuat dengan pemahaman ini, dia hanya akan menjadi pengekor daripada pendapat-pendapat daripada Amerika Serikat secara khususnya berarti. Demikian, Bu. Wallah. Betul. Bahasa asalnya. Berarti bahasa Arab. Silakan Bapak Ibu terakhir mungkin cukup jelas mungkin Pak Ustaz. Ya, jadi ibu-ibu ya, bagus sekali ya beli tablet, install aplikasi ini. Jadi perkata ya, cek lagi perkata. Ada lagi sebenarnya nanti saya ada aplikasi itu yang kalau perkata tuh dipencet, itu nanti ada penjelasan makna lebih dalam. Nah, itu lebih bagus lagi, tapi itu nanti lah. Aplikasi ini aja belum diinstal apalagi itu kan, gitu kan. Nah, jadi apa? Tabletnya itu. Jadi sebaik-baik mencicil lah tablet ya. Karena handphone bagi ibu-ibu pakainya cuma buat WhatsApp kok. Jadi handphonenya jual aja, ganti handphone murah yang bisa buat WhatsApp doang gitu kan. Nah, selebihnya beli tablet yang bisa diinstal ini. Gak usah mahal-mahal, yang murah-murah aja. 4 juta sudah bagus. Ini Ustaz menggunakan ini buat menjadi semangat untuk memperbanyak Quran dari bahasa asalnya supaya kita nggak menjadi sempit ya. Mohon kajian ini. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.